Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadar fazal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya sallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Nurul Iman beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Imam Khotib Bilal Ghorim, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jamaah yang insya Allah semuanya dicintai, dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Isya, berikut tarawih insyaallah sebentar lagi kita laksanakan. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini malam yang ke-13 Pak ya. Ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan oleh Allah beribadah dan beraktivitas dengan lancar di dalamnya. Jadi pada malam hari ini kita hendak bercerita tentang orang yang bertakwa. Jadi kita sering Pak mendengarkan istilah orang bertakwa. Dan banyak definisi-definisi, banyak pengertian-pengertian yang ada di buku-buku yang disampaikan oleh para guru-guru dan yang disampaikan juga oleh para dosen-dosen. Jadi takwa ini banyak pengertiannya. Nah, kalau orang-orang kayak kita ini, ya kita ambil sajalah garis lurus. Artinya bukan yang lain itu bengkok, tidak. Kita ambil yang mudah-mudah saja. Apa itu yang mudah? Yang tertulis pada kitab Quran. Jadi pada kitab Quran itu pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu ada keterangan orang bertakwa itu. Apa bunyinya? Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan seterusnya. Jadi kalau di ayat itu pengertian orang bertakwa benar-benar sederhana, tetapi sangat dalam. Bagaimana kedalamannya? Nah, terjemahannya adalah Alif Lam Mim. Bagi orang bertakwa, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Dan Alif Lam Mim itu adalah petunjuk bagi mereka orang yang bertakwa. Kemudian ayat selanjutnya, orang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Artinya bagi orang bertakwa itu gaib itu tidak ada lagi Pak. Sudah real semuanya. Kalau kita masih mengartikan
Allah itu ghaib, malaikat ghaib, rasul ghaib, kitab ghaib, semuanya ghaib. Dalam artian tidak terdengar, tidak terlihat, tidak terasa. Susah kita percaya, Pak. Kita kan percaya kalau terdengar, terlihat, dan terasa. Nah, itulah tingkatan orang yang bertakwa. Dia sudah mulai masuk ke dimensi gaib. Nah, orang yang bertakwa inilah yang mendirikan sholat. Kita kan sering tuh dengar tuh, wa aqimis sholah li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Tapi kalau orang bertakwa memandang wa aqimis sholah li zikri tadi beda dengan orang-orang seperti kita. Dia tidak pernah mengatakan tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk itu mendirikan sholat. Nah, mereka tidak pernah ngomong seperti itu. Mereka mengatakan itu sembahyang. Nah, yang mendirikan sholat itu adalah orang bertakwa, yang percaya kepada yang gaib tadi, yang dia mendengar di telinga, melihat di mata, merasa di hati, berpikir di otak. Kalau dia keluar dari tubuh kita sewaktu kita sedang tidur, walaupun telinga kita ada, mata kita ada, hati kita ada, otak kita ada, tidak berfungsi. Jadi orang bertakwa itu menuju kepada ruh kita. Jadi kajian mereka orang bertakwa ini sudah dalam dan tinggi sebenarnya. Dan mereka inilah yang menginfakkan rezekinya. Nah, kalau kita kan rezeki masih duit tuh. Kalau dia tidak. Jadi bagi orang bertakwa itu rezeki itu bukan uang, bukan jabatan, bukan kekuasaan. Kenapa sedemikian? Seketika dilirik bacaan di antara dua sujud. Nah, itu. Kan ada tuh, Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Ada, Pak? Ada kan? Nah. Kalau orang bertakwa itu jauh pemikirannya. Seketika kita mengatakan wajburni, ya Allah cukupkanlah aku. Ya kalau orang-orang miskin kayak kita ini wajar ngomong itu. Memang kita tidak cukup. Duit tidak cukup, rumah masih ngontrak. Kadang-kadang utang masih banyak. Tapi kalau orang-orang model Raja Salman itu, Raja Arab Saudi itu, apa kurang dia? Jabatannya tinggi, hartanya banyak, uangnya banyak, tapi masih ngomong wajburni. Nah, orang bertakwa tahu, cukupkanlah aku di sini maksudnya bukan harta. Begitu juga warzukni. Nah, itu dia. Berilah aku rezeki. Kalau kita masih bercerita uang, makan, minum, kesempatan hidup secara zahiriah. Kalau orang bertakwa tidak lagi berpikir ke situ dia. Makanya dijadikan Raja Salman sebagai model. Orang kaya Raja Salman ini uangnya banyak, hartanya banyak, jabatannya tinggi, pengaruhnya besar. Seketika dia mengatakan warzukni, apakah masih uang juga yang dimaksud? Nah, orang bertakwa tahu persis apa yang dimaksud dengan rezeki itu. Jadi itulah bapak-bapak ibu saya hormati. Pada tahun ini sengaja saya membawakan kajian-kajian hakikat, kajian-kajian tasawuf supaya kita meningkat cara kita berpikir dalam masalah agama. Begitu. Baik, kita mulai saja. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada yang ghaib. Kenapa dia percaya kepada yang ghaib? Karena dia ghaib. Dialah yang Allah tiupkan ke dalam tubuh kita seketika tubuh itu berusia 4 bulan 10 hari. Itu nanti buka surat As-Sajdah ayat 9. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika aku lihat sempurna batang tubuhmu dan kandungan emakmu, kata Allah,
Maka aku sempurnakan kamu dengan cara ditiupkan ruh ke dalamnya. Apa yang terjadi? Nah, dengan ditiupkan ruh ke dalam tubuhmu, kata Allah, tadi telingamu ada, belum pacak dengar. Dengan masuknya ruh, telingamu mulai pacak dengar. Yang tadi kamu sudah punya mata, belum pacak nengok, belum pacak melihat. Dengan ditiupkan ruh, kamu pacak melihat. Yang tadi kamu punya hati, belum bisa merasa, belum punya perasaan. Dengan ditiupkan ruh, kamu punya perasaan. Kalau boleh kita tambahkan, yang tadi kamu punya otak, belum bisa berpikir. Dengan ditiupkan ruh, kamu pacak berpikir. Sayang 1000 kali sayang, qalilam ma tashkurun. Sayang 1000 kali sayang, yang bersyukur, yang berterima kasih, adanya ruh aku tiupkan dalam tubuhmu, itu dikit orangnya. Kenapa dikit? Karena kajian kita itu tidak pindah dari syariat ke syariat, real ke real, nyata ke nyata, masuk ke dalam gaib mestinya. Karena orang yang bertakwa itu percaya kepada yang gaib. Nah, orang yang bertakwa itulah yang ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh kita. Itulah dia ruh. Dengan ruh kita bisa mendengar, dengan ruh kita bisa melihat, dengan ruh kita bisa merasa, dengan ruh kita bisa berpikir. Dengan mendengar, melihat, merasa, berpikir, kita bisa bekerja. Dengan bekerja dapat uang. Dengan uang jadi orang kaya. Dengan kaya jadi orang berpangkat. Dengan pangkat jadi orang besar. Itulah orang bertakwa. Tapi coba ruh dicabut, tidak jadi besar dia, justru hina. Bahkan lebih hina daripada ayam potong di pasar. Sekarang ayam lah nurun bu ya, 25.000 sekilo. Kemarin bulan puasa 40 ya. Tapi jadilah ayam potong yang mati itu aja 25.000 sekilo. Kalau ibu minta tolong seon pak ditambah, boleh bu, tapi 27,5. Minta dia. Lah kalau orang besar cak kita, ke gemuk cak kita, ke putih ganteng misalnya, ruh dicabut, siapa nak nerima kita? Nak gratis, ambillah gratis, badan bapak aku besarnya 200 kilo. Tak ada yang tak. Kenapa? Karena ruhnya tak ada lagi. Nah, cak itu cara orang bertakwa itu memahami diri. Nah, orang bertakwa inilah yang mendirikan solat. Ruh itulah yang mendirikan solat. Kalau badan tidak, badan tu hanya casingnya baik. Tahu casing? Sarangnya baik. Allah tidak pernah nyuruh sembahyanglah kamu, kerja kelas sembahyang, tidak pernah. Tapi akimi solat, dirikan solat. Nah, kita kebanyakan badan tegak seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Awal dibuka Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Kebanyakan kita cak itu. Secara zahir, secara real, secara kenyataan. Tetapi ruh kita dengan ingatannya, dengan perasaannya, dengan kesadarannya tidak pernah berdiri, tidak pernah ruku, tidak pernah sujud. Dia pergi kemana-mana. Ya pak, nyopai ke mall, nyopai ke pasar, mulai teringat baju baru besok berpostel, kue yang padek, bolu yang cak mano. Padahal dia sedang solat. Makanya solat kita kok banyak tidak jadi karena kita tidak tahu yang bertakwa itu yang mana dan cara solat itu bagaimana. Jadi kalau orang bertakwa itu tingkat solat itu sudah masuk ke tingkat gaib, sudah masuk ke tingkat ruh dengan ingatan serta kesadaran. Jadi mulai takbir sampai salam kita lakukan itu dengan kesadaran. Jangan tidak sadar. Apalagi lah berapa rakaat saya buat tadi. Nah, jangan begitu kata Allah. Sampai-sampai Allah ngenyek gitu pak.
Tahu mengejek. Apa kata Allah? At-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitab. Afala taqilun? Kamu ajak manusiamu, ingat orang takwa ini kajiannya tidak pernah keluar ke dalam. Kamu ajak manusiamu itu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Kamu ajak manusiamu itu mengatakan Allahu Akbar sampai salam, tapi kamu lupa diri. Kamu itu adalah ruh tadi, ingatannya tadi, perasaannya tadi, kesadarannya tadi. Pergi ke mall, ke pasar, ke Pulau Bay mancing ikan. Sedangkan mulutmu membaca kitab. Ini Allah ngomong, Pak. Adakah patut kamu suruh manusia berbuat baik, sedangkan kamu lupa diri, mulutmu membaca kitab. Bacaan bagus, tajwid mantap, makhraj bagus, irama hebat, nangis galau orang dengar kalau kita ngimam. Tetapi yang di dalam dirimu itu kemana? Berakal tak kamu itu, kata Allah. Jadi itu, Pak, kalau kajian orang bertakwa ini beda dengan kajian kita biasa, Pak. Dan kita tidak sadar. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakinallaha yanzuru ma fi qulubikum. Allah itu tidak nengok gaya kamu. Kamu nak bersorban, nak berjanggut. Aku tidak melihat itu. Aku tidak melihat kamu berdiri, ruku, tidak sujud, tidak. Yang aku lihat itu hatimu itu, yang di dalam hati itu, ruh kamu. Adakah dia berdiri seketika tubuhmu berdiri? Adakah dia ruku seketika tubuhmu ruku? Adakah dia membaca bismillah seketika lidah mengatakan bismillah? Itu yang kunilai. Itu. Makanya ada kalimat Allah dalam Al-Baqarah itu bunyinya, wa aqimis sholah wa atuz zakah warka'una ma'aroki'in. Dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, rukulah kamu beserta orang yang ruku. Kan ada kalimat itu. Siapakah orang yang ruku? Orang yang ruku itu badan kita. Diperintahkan roh tadi, kamu ruku yo. Kalau badan kamu ruku juga yo. Jangan kamu keluar. Sebegitu dalam kajian orang bertakwa, karena mereka sudah berbicara gaib. Apalagi cerita zakat. Kita masih cerita zakat uang, zakat gandum, zakat emas, zakat harta. Kalau mereka tidak itu lagi. Setiap sholat pasti mereka membayar zakat. Apa zakatnya? Nah, sebelum itu kita pahami dulu, zakat itu artinya mensucikan diri, membersihkan. Zakatnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku ku berikan kepada Allah saat ini. Nah, waktu salat itu dipersembahkan. Jadi dibersihkan oleh Allah. Salat dibersihkan, ibadah dibersihkan, yang hidup itu adalah roh, yang mati adalah tubuh, dibersihkan galau-galau. Lah bersih galau-galaunya, barulah kita selesai sholat. Nah, kalau sudah seperti ini, mudah bersedekah, mudah ngasih orang, mudah membantu, mudah membayar zakat. Jadi realisasi zakat itu adalah mudah memberikan uang atau harta kepada orang dalam bentuk hal yang patut dan pantas sesuai dengan syariat Islam. Ini dah sudah patut kita bersedekah, tidak sedekah. Patut berzakat, tidak berzakat. Dan macam-macam alasan. Kalau orang bertakwa tidak mau seperti itu. Nah, jadi tujuan kita puasa ini adalah supaya kita menjadi orang bertakwa. Dan memang dipikirkan betul persoalan itu. Bukan dibaca baik, tapi direnungkan gitu. Gitu aja bapak-bapak, ibu-ibu saya hormati. Kalau kita panjang-panjang bisa panjang, tapi nanti kecapean ibu-ibunya ya, bapak-bapaknya kecapean. Tapi intinya adalah orang bertakwa itu adalah roh kita. Dialah yang mendengar di telinga kita, melihat di mata kita, berkata di lidah kita, merasa di hati kita, berpikir di otak kita. Dialah yang tegak ruku' dan sujud. Dialah yang menggerakkan segala-galanya.
Jadi seketika kita sholat, berdiri badan kita, ruku badan kita, itidal badan kita, sujud badan kita, duduk badan kita, tolong disamakan dengan apa yang kita rasakan dalam hati. Jangan badannya tegak, hatinya ngalur gitu. Jangan begitu kata Allah. Nanti kamu akan kecewa sendiri. Sama dengan puasa ini, lapar, haus, tidak hubungan suami istri, ditahan di siang hari, tapi mulut ngupek juga, mulut ngicu juga, bertengkar juga, iri dengki juga, berarti luput namanya. Luput itu artinya lepas, yang dibelenggu itu lepas, setannya lepas, maka gagal puasa kita. Makanya kata Nabi, alangkah banyak orang berpuasa tidak dia dapat kecuali lapar dan haus saja. Itu saja Bapak Ibu saya hormati, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.